Dengan segala hormat, saya minta tolong kepada Ibu. Hentikan semua ini. Karena kami sudah benar-benar muak memandang perseteruan politik Partai PDIP versus Presiden Jokowi yang sudah tidak sehat, yang sudah sangat-sangat tidak mendidik masyarakat, yang membuat masyarakat tersakiti, bahkan membuat hati rakyat terluka. Karena pada dasarnya kami cinta Jokowi, sehingga semut pun yang menggigit Jokowi kami merasa terluka. Tapi kalau Ibu tidak juga memahami ini, Ibu masih terus melanjutkan perseteruan politik dengan Presiden Jokowi, membuat rekayasa-rekayasa, kemudian melimpah timpakan segala dosa dan salah terhadap Presiden Jokowi. Kami akan tenggelamkan Partai PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Video kali ini saya tujukan kepada yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden Republik Indonesia atau Presiden Republik Indonesia kelima, yang juga adalah Ketua Umum Partai PDI Perjuangan. Ibu Megawati Soekarno Putri yang saya hormati, perkenalkan Kristianto Yen Oni, rakyat jelata, salam hormat untuk Ibu. Mengamati perseteruan politik Partai PDIP versus Presiden Jokowi, sejujurnya Ibu, sebagai rakyat saya miris. Karena ada hal-hal yang saya perhatikan tidak lagi menunjukkan cara-cara berpolitik yang sehat dan mendidik masyarakat. Saya sangat miris, Bu. Yang terbaru kemarin konon ada 4 orang kader Partai PDIP menggugat Kemenkumham atas diperpanjangnya kepengurusan DPP Partai PDI Perjuangan. Saya melihat ini semacam trik memukul diri sendiri, lalu melimpah-timpahkan dosa kepada orang lain. Saya melihat ini adalah trik PDIP semata. Mohon maaf Ibu. Jadi PDIP memukul diri sendiri lalu merengek. Dan sepertinya berharap masyarakat melihat bahwa itu merupakan cara-cara dari kubu Presiden Jokowi untuk melemahkan Partai PDIP. Atau orang-orang yang mengaku sebagai kader Partai PDIP itu merupakan orang-orang yang disponsori oleh Presiden Jokowi atau kubu Presiden Jokowi, taruhlah seperti itu. Ya kan? Kesan yang ingin dimunculkan, kesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat seperti itu, Bu. Tapi sejujurnya Ibu, masyarakat luas juga bisa melihat dengan sangat jelas bahwa itu hanyalah trik Partai PDIP. Terlalu mudah terbaca. Trik Partai PDIP memukul diri sendiri lalu melimpah timpakan segala salah dan dosa terhadap Presiden Jokowi. Ini yang saya maksudkan trik yang tidak sehat dan sangat-sangat tidak mendidik masyarakat. Atau bahkan melukai perasaan masyarakat. Sangat melukai perasaan masyarakat. Karena saya yakin Ibu tahu sendiri betapa rakyat mayoritas itu mencintai Presiden Jokowi, Bu. Sehingga ketika ada kisruh yang terjadi, ada riakan-riakan yang terjadi, ada gejolak yang terjadi,
Kemudian kesannya Presiden Jokowi yang dituduh, Presiden Jokowi yang disalahkan, itu menyakiti bahkan melukai hati rakyat, Bu. Ibu tahu 70% hingga 80% rakyat Indonesia itu masih pro, masih mendukung bahkan mencintai Presiden Jokowi. Sehingga ketika ada hal-hal semacam ini membuat kami miris, sedih. Itu menyakiti hati kami, melukai hati kami. Yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Megawati, sudahlah Ibu, cukuplah Ibu. Kalau mau lebih ekstrim, kalau mau lebih kasar, kami sebenarnya muak dengan semua ini, Bu. Itu kalau tidak lagi memikirkan adab, tata krama, sopan santun, kalau tidak lagi memikirkan etika, maka saya harus katakan bahwa kami muak memandang segala fenomena ini. Terutama muak terhadap segala perilaku partai PDIP belakangan ini, yang seolah-olah sangat terobsesi melimpah-timpahkan segala dosa dan salah apapun itu semata-mata terhadap Presiden Jokowi. Ini sangat menyakitkan, Bu. Sangat-sangat menyakitkan. Kenapa saya melihat 4 orang yang mengaku sebagai kader partai PDIP yang menggugat Ibu Megawati ke PT UN Jakarta itu merupakan settingan partai PDIP. Trik partai PDIP memukul diri sendiri agar supaya rakyat boleh mempersalahkan Presiden Jokowi. Begini, Bu, menurut kronologis, keempat orang tersebut mengaku bahwa mereka disodorin kertas kosong oleh seorang pengacara. Di sini kejanggalan yang pertama. Pengacara yang mana? Pengacara siapa? Pengacara siapa? Sudah diberitakan. Sudah heboh di pemberitaan. Tapi pengacara itu siapa? Pengacara yang mana? Tidak disebutkan. Kenapa? Apakah pengacara itu sudah sebegitu hebat powernya sehingga partai PDIP itu takut untuk mengungkap namanya ke publik? Saya kira enggak begitu. Jadi kalau memang ada pengacara yang konon menjebak 4 orang kader partai PDIP itu dengan kertas kosong, sebutkan siapa nama pengacara tersebut. Yang kedua, yang janggal menurut saya, keempat orang itu mengaku disuruh menandatangani kertas kosong dengan diberikan imbalan 300.000 rupiah. Wow. Bu, ini yang digugat DPP Partai PDIP loh. Ini yang digugat Ibu Megawati loh, Ketua Umum Partai PDIP. Artinya bahwa 4 orang ini bukan kader kaleng-kaleng. Bukan kader rendahan, bukan kader biasa-biasa saja. Ini suatu gugatan yang berkelas, gugatan kelas atas. Jadi tidaklah mungkin 4 orang kader partai PDIP ini adalah kader yang biasa-biasa saja. Mereka diminta tanda tangani surat kertas kosong dengan imbalan 300.000 rupiah. Pertanyaan saya, Bu. Apa sebodoh itu? Apa setolol itu kader partai PDIP sehingga mau disuruh menandatangani kertas kosong dengan imbalan 300.000 rupiah?
Apa setolol itu kader partai PDIP? Saya saja masyarakat biasa, Bu. Disuruh tanda tangani kertas kosong dengan imbalan 300.000 rupiah, saya tolak, Bu. Demi Tuhan atau demi apapun saya tolak, Bu. Lalu saya mulai bertanya, apakah keempat orang kader partai PDIP yang menggugat Kemenkumham yang PDIP dan Ibu Megawati adalah pihak terkaitnya sebodoh itu, setolol itu, sehingga mau saja nurutin permintaan seorang pengacara menandatangani kertas kosong dengan imbalan 300.000? Apa sebodoh itu kader partai PDIP? Setolol itu kader partai PDIP yang menggugat Kemenkumham ke PT UN Jakarta? Ini kan tidak masuk akal. Sama sekali tidak masuk akal. Mereka bukan kader-kader bodoh, kader-kader tolol yang mau nurut saja disuruh tanda tangani kertas kosong dengan imbalan 300.000. Mereka bukan bodoh, mereka bukan tolol. Drama inilah drama tolol, drama inilah drama bodoh. Dan inilah yang membuat saya merasa miris, bahkan muak melihat ini. Seolah-olah kami masyarakat ini dipaksa untuk melihat Presiden Jokowi itu sebagai musuh. No. Minta maaf Ibu Megawati Soekarno Putri yang saya hormati. Kami tidak akan pernah melihat Presiden Insinyur Haji Joko Widodo sebagai musuh. Tidak akan pernah terjadi. Saya pastikan, saya jamin. Harapan PDIP agar rakyat Indonesia turut serta dalam segala sensasi kebencian terhadap Presiden Jokowi itu tidak akan pernah terjadi. Demi Tuhan atau demi apapun, itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena bagi kami, bagi rakyat jelata yang 70-80% yang oleh Rocky Gerung katanya tidak lulus SMP, Presiden Jokowi adalah orang baik. Presiden Jokowi adalah presiden terbaik setelah Bung Karno. Mohon maaf, Ibu bukanlah sang proklamator bangsa Indonesia. Proklamator bangsa Indonesia bernama Bung Karno. Sungguh pun dia adalah ayah kandung Ibu. Tapi kami bisa melihat dan kami bisa pastikan bahwa secara apapun Ibu dan Bung Karno adalah dua pribadi dan dua jiwa yang berbeda. Sangat-sangat berbeda. Dari wataknya, karakternya jauh-jauh berbeda. Kami justru melihat jiwa daripada Bung Karno, jiwa daripada proklamator bangsa Indonesia hingga kepada Insinyur Haji Joko Widodo. Jadi mohon maaf Bu, sungguh pun Ibu adalah anak kandung Bung Karno. Kami lebih cinta Jokowi. Kami lebih melihat Bung Karno ada di diri Jokowi, bukan di Ibu Megawati Soekarno Putri. Apakah ada kekurangan-kekurangan dalam kepemerintahan Presiden Jokowi di 2 periode ini? Yes, dia manusia, punya kekurangan-kekurangan. Tetapi Bu, kita harus membandingkan dengan kepemimpinan-kepemimpinan sebelum Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Untuk kemudian bisa mengambil satu kesimpulan mana lebih baik dari mana, kan begitu Bu. Jadi memang Insinyur Haji Joko Widodo dalam kepemerintahannya 2 periode, adapun kekurangan-kekurangan, adapun keterbatasan-keterbatasannya, dia manusia Bu. Tetapi kalau berbicara tentang kinerja, berbicara tentang karya-karya luar biasa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, terlalu banyak jejak-jejak kaki dan tangan Insinyur Haji Joko Widodo yang telah meninggalkan karya-karya besar, karya-karya luar biasa yang membangkitkan harapan kami bahwa ke depan keturunan kami, anak-anak dan cucu-cucu kami
bisa memanfaatkan karya-karya Presiden Jokowi itu untuk menumbuh kembangkan kondisi sosialnya. Jadi Presiden Jokowi bagi kami bukan sekedar seorang presiden. Dia bapak kami. Bapak yang sangat cinta terhadap kami, anak-anaknya. Bagaimana tidak kami sebagai rakyatnya ini mencintainya dengan tulus ikhlas. Seperti dia mencintai kami dengan tulus ikhlas. Bukan satu pekerjaan saja yang dia kerjakan. Bukan hanya satu karya. Bermacam-macam karya dan terlalu banyak karyanya. Karya-karya luar biasa, karya-karya besar. Ada pengamat politik yang mengatakan Presiden Jokowi hanya memanfaatkan BLT atau bansos untuk merawat kedunguan rakyat, merawat kemiskinan rakyat. No, Ibu. Namanya Rocky Gerung. Sempat berjumpa, bertatap muka dengan Rocky Gerung, saya akan kasih tunjuk dia bahwa bendungan-bendungan raksasa yang dibangun oleh pemerintahan Presiden Jokowi, tentu saja itu bukan untuk merawat kedunguan rakyat. Tentu saja itu bukan untuk merawat kemiskinan rakyat. Tapi ada harapan besar yang kami lihat di bendungan-bendungan raksasa itu. Memberi harapan kepada rakyat, petani yang biasanya secara normal itu panen 1 kali menjadi 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Artinya Bu, di situ ada harapan bahwa ke depan keturunan kami, anak-anak dan cucu-cucu kami akan mengalami perbaikan ekonomi, akan mengalami perbaikan kondisi status sosialnya. Jadi itu bukan untuk merawat kedunguan rakyat kecil. Tapi itu adalah karya luar biasa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo bagi kami rakyat jelata. Kenapa hanya bansos yang dibesar-besarkan? Bukan hanya bendungan, lumbung-lumbung pangan. Dan bukan hanya di satu daerah saja. Hampir di setiap daerah di wilayah NKRI dikunjungi oleh Presiden Jokowi. Dibangunlah karya-karya besar di sana. Karya-karya yang bisa memberi harapan, harapan hidup kepada rakyat. Bahkan harapan perbaikan ekonomi, perbaikan kondisi sosial anak-anak dan cucu-cucu kami di masa depan. Jadi kalau saya ditanya wajar enggak saya mencintai Presiden Jokowi? Sangat wajar, sangat beralasan. Saya tidak mencintai Presiden Jokowi karena diiming-imingi sesuatu. Saya tidak mencintai Presiden Jokowi karena diberikan sesuatu. No. Saya mencintai Presiden Jokowi karena karya-karya besarnya menjamin harapan hidup masyarakat luas. Bahkan menjamin harapan hidup generasi penerus bangsa, anak-anak dan cucu-cucu kami ke depan. Begitu Bu. Jadi Ibu Megawati kembali lagi. Saya minta tolong. Sebagai rakyat jelata di sini saya minta tolong. Dengan segala hormat saya minta tolong kepada Ibu. Hentikan semua ini. Karena kami sudah benar-benar muak memandang perseteruan politik Partai PDIP versus Presiden Jokowi yang sudah tidak sehat, yang sudah sangat-sangat tidak mendidik masyarakat, yang membuat masyarakat tersakiti, bahkan membuat hati rakyat terluka. Karena pada dasarnya kami cinta Jokowi, sehingga semut pun yang menggigit Jokowi kami merasa terluka. Jadi sekali lagi Bu, hentikan segala perseteruan yang tidak mendidik rakyat ini. Mohon maaf, ini adalah luapan kekecewaan dari hati saya sebagai rakyat. Semoga Ibu Megawati Soekarno Putri bisa memahami ini. Tapi kalau Ibu tidak juga memahami ini,
Ibu masih terus melanjutkan perseteruan politik dengan Presiden Jokowi. Membuat rekayasa-rekayasa. Kemudian melimpah-timpahkan segala dosa dan salah terhadap Presiden Jokowi. Kami akan tenggelamkan partai PDIP. Saya pikir itu bisa dipahami. Terima kasih, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.